Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani kehidupan, bahkan menikmati segala berkat yang telah Tuhan sediakan untuk kami terima dan kami nikmati. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau belajar kembali akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kami dalam kami mengikut Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami karena kami selalu rindu akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca narasi kebenaran firman Tuhan dalam pasal 4 ini, di situ dikatakan bahwa Yesus melayani di Kapernaum. Kapernaum tentunya adalah kota yang nyaman bagi pelayanan Tuhan Yesus. Hal itu tampak ketika ia melayani di sana, semua orang memuji Tuhan Yesus. Semua orang menyukai Tuhan Yesus. Bahkan ada banyak orang dibawa kepada Yesus yang sakit disembuhkan. Bahkan ada banyak mujizat yang Yesus lakukan. Dan itu membuat mereka semakin kagum kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itulah, karena orang menyukai akan pelayanan Tuhan Yesus di Kapernaum pada waktu itu. Bahkan ada banyak orang berusaha untuk menahan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus tetap tinggal di Kapernaum. Tetapi tawaran itu ditolak dengan Yesus berkata, di kota lain juga aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus meninggalkan Kapernaum, tempat yang nyaman, tempat yang menjanjikan. Dia lebih memilih untuk menderita. Hal itu ia lakukan karena ia tahu prioritas hidupnya. Karena ia datang bukan untuk melayani segelintir orang saja, tetapi ia datang ke dalam dunia ini untuk melayani semua orang berdosa. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali kita juga diperdaya oleh sesuatu hal yang baik. Dan sesuatu hal yang baik itu seringkali juga membuat kita tidak fokus di dalam kita memenuhi panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ungkapan yang mengatakan begini. Ada banyak hal yang baik, tetapi tidak semua yang baik itu dikehendaki oleh Tuhan. Kadangkala sesuatu hal yang tidak baik itu adalah kehendak Allah. Oleh sebab itu firman Tuhan di bagian lain mengatakan kepada kita, kalau kita ingin mengikut Tuhan, kita bukan hanya sekedar memikirkan hal-hal yang enak, hal-hal yang nyaman yang kita alami. Tetapi firman Tuhan berkata, jikalau kita ingin mengikut Tuhan, kita rela menderita untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita terlena dengan hal-hal yang nyaman, dengan hal-hal yang baik saja, sehingga hal itu membuat kita tidak lagi fokus di dalam kita memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus ini.
Dia rela meninggalkan kenyamanan hidup. Dia rela meninggalkan sesuatu hal yang mungkin baik bagi manusia demi untuk memenuhi panggilan hidupnya dalam menebus dosa manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita orang yang telah percaya kepada Tuhan, orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk hidup bagi kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita menjalani kehidupan ini bukan memikirkan hal yang nyaman saja, tetapi kita belajar memikirkan hal yang memuliakan untuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Biar firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengajar kepada kami. Di mana firman Tuhan mengingatkan kepada kami kadangkala hal-hal yang nyaman, hal-hal yang enak itu membuat kami tergoda dengan tawaran-tawaran yang baik itu untuk kami tidak lagi fokus akan panggilan hidup kami. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kami kembali supaya kami tidak terlena dengan hal-hal yang baik saja, tetapi kami boleh belajar dari Tuhan Yesus bagaimana kami harus tetap fokus memenuhi panggilan hidup, yaitu untuk terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kadangkala kami harus meninggalkan sesuatu hal yang nyaman, tetapi sesuatu hal yang tidak nyaman itu membuat nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan kami dalam kesehatan, berkati kami di dalam keluarga, berkati kami dalam pekerjaan, dan berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.